Pertama yang harus saya jelaskan bahwa di kitab Buddha Wangsa tidak ada nanti penjelasan Buddha Metteyya, nggak ada. Terakhirnya Buddha Gautama. Ya, karena belum ada Buddha Metteyya. Yang ada Bodhisatta Metteyya. Ya, Metteyya belum menjadi Buddha. Nah, kalau dikatakan lalu nanti Buddha Metteyya kan belajar semuanya ini dari Buddha-Buddha yang terdahulu, seperti Bodhisatta kita sebelum menjadi Buddha Gautama kan juga sudah berguru di banyak Buddha gitu ya, belajar dari banyak Buddha. Berarti nanti kalau beliau menjadi Buddha, berarti Buddha Metteyya ini kan belajar dari Buddha Gautama. Tadi pertanyaannya gitu ya? Iya, Bante. Enggak juga sih, karena ajaran Buddha Gautama sudah hilang sih. Ajaran Buddha Gautama sudah hilang. Nah, beliau hanya itu di efek dari belajar di banyak kehidupan akhirnya membentuk jadi beliau akhirnya tahu praktek yang harus dilakukan, dhamma yang harus dipraktekkan untuk membentuknya menjadi seorang Buddha adalah dengan cara memenuhi 10 parami ya. Jadi beliau paham itu. Kalau di kitab dijelaskan ada pertanyaan, kenapa Pertapa Sumedha paham atau tahu bahwa dhamma pembentuk Buddha adalah 10 parami. Terus dijawab karena di banyak kehidupan yang lampau sebelumnya gitu Pertapa Sumedha sudah mempelajari pariyati gitu. Ya. Nah, tapi kalau dikatakan lalu nanti Buddha Maitreya berarti mencapai kebuddhaan dengan mempelajari ajaran Buddha Gautama, enggak juga, karena Buddha Maitreya pada akhirnya ajaran Buddha Gautama sudah hilang, Buddha Maitreya berjuang sendiri untuk menemukannya. Seperti Bodhisatta kita ketika terlahir sebagai Pangeran Siddhartha, beliau waktu itu tidak ada ajaran Buddha Kassapa. Beliau ke hutan Uruvela berjuang sendiri, akhirnya menyadari sendiri kesalahannya dan kemudian menjadi seorang Buddha. Nah, kenapa bisa begitu? Tadi pagi juga ada percakapan yang cukup menarik gitu, yang saya tadi pagi mengatakan ya inilah how parami works. Bagaimana parami ini bekerja, karena ada orang-orang yang seperti ini, ada orang-orang yang seperti itu, gitulah kira-kira gitu. Nah, jadi karena parami dari Bodhisatta itu udah matang, beliau tahu walaupun berlatih sendiri di hutan Uruvela selama 6 tahun tidak ada guru yang mengajarkannya, tapi dari paraminya beliau tahu apa yang harus dilatih. Ini muncul dari kecenderungan masa lalunya juga sih. Ya, makanya tadi saya katakan di awal kelas kan, kalau dikatakan mendengarkan kitab suci tidak ada manfaatnya, nggak benar juga, karena ini akan membangun kecenderungan Anda yang akan bermanfaat tidak hanya di kehidupan kali ini tapi juga kehidupan yang akan datang. Mendengarkan kitab suci itu adalah karma baik atau kebajikan. Jadi orang kadang berpikir kan nggak relate dengan problem tadi kan saya katakan, bisa jadi kesuksesan Anda kalau bisnis Anda berhasil dan lain sebagainya bisa jadi karena timbunan kebajikan Anda salah satunya adalah mendengarkan kitab suci. Bisa jadi begitu. Nah, tadi kembali lagi ke pertanyaan, kalau dikatakan Buddha Maitreya berarti belajar dari Buddha Gautama, tidak benar. Ya, karena ajaran Buddha Gautama nanti hilang. Pada saat Buddha Maitreya turun menjadi Bodhisatta untuk mencapai kebuddhaan, sudah nggak ada ajaran Buddha Gautama. Seperti ketika Pangeran Siddhartha lahir kan sudah nggak ada ajaran Buddha Kassapa, gitu. Tapi waktu Buddha Gautama nggak ada memori, istilahnya mengingat kehidupan lampau juga ya? Waktu Buddha Gautama mengingat kehidupan lampau. Setelah menjadi Buddha beliau ingat. Oh gitu. Ya, setelah menjadi Buddha. Kalau sebelum menjadi Buddha kan belum mempunyai ini sabanyuta nyana, pengetahuan yang mengetahui segalanya. Okay. Ya, setelah mencapai Sambodhi, beliau mendapatkan pengetahuan yang mengetahui segalanya, lalu beliau teringat. Okay. Baik.